penyembahannya cuman sebagai karaokean, terus firman Tuhannya cuma jadi seminar. Ya mau setiap hari ke gereja pun juga nggak akan buat kamu makin dekat sama Tuhan. Shalom semuanya. Hari ini kita akan melakukan sesi Q&A di mana pertanyaannya dari question box yang kalian telah isi kemarin di Instagram. Ini ada Koadet dari Interpon yang akan menjawab pertanyaan kalian. Tolong kasih Koadet applause. Oke guys, kita start from the first question dulu langsung ya. Di sini coba ya. Coba kita. Oke, this one. Kenapa gampang banget jauh sama Tuhan, tapi susah banget buat balik lagi? Sebenarnya untuk balik sama Tuhan something yang gampang banget untuk kita lakuin. Sebenarnya ya, karena benar cuman butuh kita berdoa, ngobrol sama Tuhan, minta maaf sama Tuhan, and we're back gitu. Tapi in the end kebanyakan yang buat orang susah balik sama Tuhan adalah karena lingkungan. Entah teman atau pergaulannya yang buat mereka jadi males gitu loh untuk balik sama Tuhan, untuk berdoa sama Tuhan, yang buat mereka ya susah gitu untuk balik sama Tuhan. Jadi jawabannya itu ya. Yang kedua, ya robek ya apa ya. Yang kedua, jujur aku awalnya pelayanan untuk Tuhan, tapi kenapa aku rasanya happy ya? Karena kamu naruh harapan kamu, ekspektasi kamu di tempat yang salah. Kita ini sumber kebahagiaannya kita harusnya bukan sama pelayanan, tapi sumber kebahagiaan kita kepada Tuhan. Nah, banyak dari kita berpikir bahwa melayani itu is all just happy doang, tapi enggak. Kalau kita baca di Alkitab kan juga rasul-rasul, lihat aja deh pelayanan mereka penuh dengan kesengsaraan juga. Ada saat mereka lagi susah-susah juga, itu pelayanan gitu loh. Makanya kenapa happinessmu jangan ditaruh dalam pelayanan, tapi taruhnya di dalam Tuhan. Nah, itu yang buat kamu nggak happy, teman-teman. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Oke, yang ketiga. Gimana kalau aku jarang banget rasa keberadaan Tuhan? Meskipun aku setiap minggu pasti ke gereja. Nah, ini teman-teman masalahnya adalah banyak orang ke gereja itu sebagai kewajiban doang. Yang gini loh, penyembahannya cuman sebagai karaokean, terus firman Tuhannya cuma jadi seminar. Ya mau setiap hari ke gereja pun juga nggak akan buat kamu makin dekat sama Tuhan. Dan kalau kita ngomong soal merasakan keberadaan Tuhan, dibutuhkan iman, dibutuhkan faith bahwa God is real, God is with you, God is for you. Tuhan itu ada buat kamu. Yang namanya iman, sesuatu yang kamu cuma bangun dengan relationship gitu, something yang kamu bangun itu ada hubungan dengan Tuhan yang harus dekat. Jadi absensi keberadaan kamu di ibadah tidak menentukan relationship kamu sama Tuhan. Kalau kamu mau merasakan keberadaan Tuhan, pastiin kamu punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Oke? Pertanyaan berikutnya, coba ya, yang ini. Oke. Kenapa saya malas beribadah dan jarang baca Alkitab? Ya karena kamu malas. Mohon maaf ya teman-teman ya, banyak kali kita nyari alasan yang kayak grand banget gitu ya, kayak besar banget alasan yang kayak mungkin tiba-tiba Tuhan ngomong sama kamu dulu gitu secara audible atau apa, baru kita mau nyari Tuhan, baru kita mau rajin baca Alkitab segala macam. No, you don't need those gitu. Kita cuman butuh alasan untuk kita baca Alkitab, untuk kita cari Tuhan. Cuman butuh tahu bahwa Tuhan sayang sama kita. That's it. Lu nggak butuh alasan yang kayak gimana pun. Belajar untuk disiplin diri kamu untuk baca Alkitab, untuk beribadah sebatas karena you know Tuhan sayang sama kamu. That's it gitu. Oke, next question teman-teman. Gimana kalau aku sebenarnya sayang sama kedua ortu aku, tapi mereka selalu berantem? Menurut aku ya tetap kasihi mereka. Karena kita mengasihi bukan karena apa yang mereka lakukan buat kita, bukan karena siapa mereka, bukan karena mereka orangnya seperti apa. Kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita.
And mau orang tua kita berantem, mau orang tua kita lagi ngeselin, mau orang tua kita suka marah-marah, mau orang tua kayak kita kayak gimana pun, belajarnya tetap mengasihi mereka apa adanya, teman-teman. Oke? Next question. Gimana kalau aku nggak bisa memenuhi ekspektasi orang lain maupun diri sendiri? Ya udah. Kadang kita terlalu banyak berpikir yang overthinking ya teman-teman nih. Bukan tanggung jawab kamu untuk penuhin ekspektasi orang lain. Ngapain? Mereka punya ekspektasi, mereka punya pikiran sendiri, mereka punya standar mereka sendiri, dan itu bukan jadi tanggung jawab kamu untuk penuhin ekspektasinya mereka. Lakuin apa yang terbaik yang kamu bisa lakuin. Pastiin kamu hidup sesuai dengan firman Tuhan, benar di hadapan Tuhan, and that's it. Tuhan akan buat kamu berhasil dalam hidup kamu. Oke? Next, last question teman-teman. Gimana caranya menghadapi emosi yang meluap? Nah, dulu aku orangnya emosian banget, parah, suka marah-marah. Tapi aku belajar satu hal, makin aku dewasa, makin perspektif aku yang berubah. Dan makin perspektif aku dirubah, ya makin aku bisa belajar mengontrol emosi aku sendiri, teman-teman. Karena aku mulai belajar untuk melihat, untuk menerima realita apa adanya. Seringkali ekspektasi kita yang berlebihan yang buat kita nggak bisa menerima apa yang terjadi di depan kita, dan itu membuat kita seringkali emosi, seringkali kecewa, seringkali sedih. Jadi teman-teman belajar terima realita dulu, dari sana ya belajar rubah perspektif hidupnya kita, dan itu yang buat kita bisa menerima segala sesuatu ya dengan lebih sabar, teman-teman. Jadi belajar yang namanya kesabaran suatu hal yang dibangun pelan-pelan. Jadi ya kita sama-sama belajar ya. Oke, that's it teman-teman. Semua pertanyaannya dari aku itu aja jawabannya.